kali ini pembahasan kita adalah seputar tumor di kelopak mata. Sobat Sehat, tumor ini ternyata bisa menyerang mata kita dan salah satunya adalah tumor pada area kelopak mata. Jika tidak ditangani sedini mungkin, tumor kelopak mata ini dapat semakin membesar dan bisa berpotensi menjadi kanker. Untuk mengetahui lebih jelasnya, hari ini di dalam talk show Keluarga Sehat, kita akan membahasnya, Sobat Sehat ya, tumor kelopak mata yang akan dibahas bersama dengan narasumber kita, yaitu dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, yaitu Dr. Angga Kartiwa, spesialis mata konsultan MKes yang sudah bergabung, baik melalui Zoom dan juga di live Instagram kita. Coba saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi Dr. Angga. Selamat pagi, Bu Andini. Sobat Sehat. Bagaimana kabar? Baik, dokter? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Dan semoga semuanya juga yang dengerin talk show kita kali ini semua dalam keadaan yang sehat. Yang lagi sakit, semoga jadi bisa sembuh, Sobat Sehat ya. Amin. Dan kamu juga bisa mendengarkan perbincangan kita, Sobat Sehat, di live Instagramnya @radiokesehatan, di aplikasinya di siaran Radio Kesehatan, dan kamu juga bisa ikutan bergabung, bertanya seputaran tema di SMS WhatsApp-nya 0811 874 1919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Saya langsung ke Dokter Angga. Dokter, menjadi penting bagi kita semua untuk mengetahui lebih dalam lagi seputar tumor kelopak mata. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, dokter, sebetulnya seperti apa masalah kesehatan mata tersebut atau tumor kelopak mata itu? Silakan, dokter. Begini, kita awali dulu dari hal pandangan umum terhadap tumor. Jadi kadang-kadang kan kalau saya sering ditanyakan, dok, benar di mata bisa ada tumor? Nah, gitu ya. Seperti itu sering orang awam bicara seperti itu. Bisa. Kenapa? Karena setiap bagian di tubuh kita itu bisa ada tumor, ya. Tumor itu kan perubahan yang tidak normal dari jaringan yang hidup. Jadi kalau di sananya ada jaringan hidup, kemudian timbul tidak normal, dalam arti tidak normal itu berkembang tanpa regulasi, berkembang seenaknya gitu ya. Seenak, misalnya tumor kan berkembang seenaknya tanpa ada regulasi ya. Kan kalau jaringan normal ada regulasi. Bahasa umum bisa. Jadi bisa di mata pun, mulai dari kelopak mata sampai ke saraf matanya ya. Seperti itu. Oke. Ya. Kemudian, dok, benarkah tumor kelopak mata juga ternyata bisa diturunkan dari anggota keluarga yang pernah mengalaminya, dokter? Beberapa ada yang sifatnya genetik. Biasanya timbulnya kapan? Timbulnya pas anak-anak sudah timbul, ya. Kalau kita sering tuh ada anak yang dengan kelainan kulit, ya, menyeluruh biasanya itu sistemik kan, menyeluruh kelopak mata. Tapi biasanya diikuti dengan sistemik lainnya, ya. Yang pernah lihat tuh yang kasus yang kulitnya kalau kena kena sinar matahari atau ini jadi kering-kering gitu ya, timbul tumor itu. Tumornya biasanya yang kita sebut karsinoma sel squamosa ya, karsinoma atau tumor yang berasal dari kulit seperti itu. Karena kulitnya rentan terhadap sinar sehingga timbul tumor ya, seperti itu. Ada banyak, beberapa ada. Oke, baik. Kemudian ini untuk menyamakan persepsi mungkin ya, Sobat Sehat semuanya. Kelopak mata itu berarti yang bagian atas ini ya, dok ya? Kelopak mata mulai dari alis tuh, mulai dihitung kalau kami ya. Tuh kita alis ya, terus kelopak mata, kulit ya, sampai kelopak mata atas bawah. Ya, lingkaran lah kalau itu kacamata aja itu. Kacamata ya, itu bagian dari kelopak mata. Kalau kita kacamata kan nggak mungkin matanya aja ya bulat gitu, tapi kan kelopak mata juga kadang-kadang sama. Itu secara umum seperti itu. Oke, baik. Kemudian biasanya tumor yang tumbuh di area kelopak mata itu biasanya muncul di dalam atau di bagian luarnya, Dokter Angga? Jadi gini, kalau secara anatomi, kelopak mata itu ada lapisannya. Nah, dari mulai lapisan paling luar kulit sampai lapisan paling dalam adalah selaputan lir mata.
Kalau secara medisnya namanya konjungtiva tarsalis namanya ya. Nah, jadi ada dua, kalau kita umpamakan, kalau kue bolu kue lapis ya, nah kan ada bagian yang menteganya ya, kemudian lapis-lapis ya, namanya kue lapis ya. Terus yang paling dalam adalah cake-nya, seperti itu. Jadi mulai dari atas mentega sampai di bawah cake itu bisa timbul tumor. Jadi jangan jadi kelopak mata walaupun tipis punya lapisan. Tiap lapisannya bisa terjadi. Oke. Sebelum kita jeda, Dokter Angga, seberapa bahaya tumor kelopak mata jika terjadi pada seseorang, dan apakah tumor ini bersifat jinak atau bahkan ganas, Dok? Ini pengertian tumor, kita samakan persepsi dulu. Tumor itu adalah setiap benjolan yang timbul kita fokuskan di kelopak mata ya. Jadi kalau kita bicara tumor, kadang orang suka stres duluan. Oh, saya dapat. Tapi betul tadi ini bilang tumor itu ada dua, tumor jinak dan tumor ganas. Itu kapan kita bisa membedakan seperti itu ya? Dari pemeriksaan ya, kemudian dari wawancara ya pasien, dan pemeriksaan. Dan yang paling penting nanti dibedakan tentunya adalah dari pemeriksaan patologi anatomi, pemeriksaan jaringan yang sama. Jadi secara global tumor itu ya tumor ganas, tumor jinak. Yang nanti bedanya dari gambarannya. Oke, baik. Sobat Sehat, di talk show Keluarga Sehat masih ada Dokter Angga dari Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Kita juga masih membahas tumor pada kelopak mata. Saya ingatkan kembali, Sobat Sehat, untuk kamu yang ingin bertanya bisa langsung kirimkan pertanyaan di live Instagram kami di @radiokesehatan, atau bisa juga kirimkan melalui WhatsApp-nya di 0811 874 1919, dan Sobat Sehat, kita akan kembali lagi berbincang bersama dengan Dokter Angga. Dokter, dibandingkan dengan jenis tumor lainnya yang paling sering terjadi, itu apakah si tumor kelopak mata ini cukup banyak juga penderitanya, terutama di Indonesia, Dokter? Untuk tumor kelopak mata, karena saya bekerja di Pusat Mata Nasional, ya banyak, ya. Saya barangkali kalau di daerah ya mungkin kalau bisa dibilang mungkin banyak ya, tapi kan banyaknya dirujuk ya. Ada yang bisa ditanganin sendiri, mungkin yang tumor jinak mungkin ya, tapi rata-rata tumor ganas itu dirujuk ke pusat-pusat atau rumah sakit yang di sananya ada konsultan tumor mata. Kalau di Cicendo, karena berkaitan dengan statusnya sebagai pusat mata nasional, tentunya banyak ya, lumayan banyak lah dibanding rumah sakit lain ya. Oke, baik. Kemudian dokter tadi juga sudah sempat dijelaskan juga ada beberapa jenis tumor, ada yang jinak, ada yang ganas, bahkan ada turunannya lagi nanti setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi apakah benar si tumor kelopak mata ini termasuk tumor yang sulit untuk dikenali, Dokter Angga? Ada beberapa yang sulit ya. Beberapa tumor yang kita sebut adalah maskurid. Maskurid itu mas ya, seperti tampilan lain. Contohnya tumor yang disebut sebaceous gland carcinoma. Itu susahnya kenapa? Tampilannya seperti bintitan. Seperti itu ya. Jadi bintitan, tapi dia bertambah besar. Kemudian ada luka yang sembuh-sembuh ya. Awalnya kita duga sebagai bintitan. Ada juga tumor lain yang hanya bentuknya bulu matanya hilang gitu ya. Atau hilang bulu matanya. Daerah sana ada benjolan. Itu kita juga curiga ada tumor di sana. Seperti itu ya. Kemudian mungkin hanya perubahan warna saja. Ya. Tapi lama-lama jadi ada pembuluh darah luar. Kemudian ada perubahan dari permukaan. Itu juga seperti itu. Itu yang kalau kita bisa tampil ya, tumor-tumor yang di kulit. Tapi bisa juga
Karena kan tadi saya bilang tumor juga bisa di lapisan yang dalam. Baru ketahuan setelah dibalikan misalnya itu bisa. Memang tidak terasa ya, kalau tumor ini. Kadang-kadang seperti itu. Tiba-tiba timbul kok dari balik kelopak mata nonjol nih, ada yang nongol gitu ya. Selama ini nggak ketahuan. Mungkin selama ini dirasakan sebagai ada di ganjal, kok matanya mengganjal gitu ya. Kan nggak pernah cek-cek tuh. Tapi tiba-tiba ada yang nongol warna merah misalkan gitu. Seperti itulah. Bisa tidak terdeteksi. Ada juga yang terdeteksi. Seperti itu. Awalnya tai lalat misalkan, kemudian dia oprek-oprek, atau dia gatal gitu ya. Jadi korek-korek jadi berubah, seperti bisa. Jadi bisa juga tidak terlihat. Ya. Oke, baik. Karena mengingat ada beberapa jenis yang mungkin sulit terdeteksi seperti dari disampaikan Dokter Angga, lalu apa yang perlu kita lakukan, dokter, untuk lebih aware, mungkin untuk lebih sigap lagi jika ada tanda-tanda yang berkaitan dengan tumor kelopak mata, Dokter Angga? Jadi gini, prinsipnya, kalau terjadi sesuatu yang dengan tubuh kita ya, tubuh kita yang tadinya, jadi tumor ini tadinya tidak ada, tiba-tiba ada ya, seperti ya. Nah, jadi kita namanya aware terhadap apa yang terjadi di tubuh kita. Misalkan tadinya ada tai lalat ya, tai lalat, misalkan tiba-tiba udah berdarah nih. Nah itu aware ya, harus aware itu. Atau tiba-tiba jadi tambah gatal, itu juga kita harus aware. Itu saja sih. Terus kalau misalkan ada bintitan, jangan sekali-kali dioprek juga. Dioprek nih ceritanya nih, pengen hilang, kadang gatal, tusuk-tusuk gitu ya, itu nggak boleh. Ada tindakan-tindakan yang harus kita hindari supaya tumor ini tidak berubah menjadi suatu keganasan. Yang tadinya jinak mungkin karena proses infeksi jadi berubah menjadi suatu keganasan. Ya, seperti itu. Yang istilahnya harus aware aja. Apa yang terjadi, apa yang baru. Oke, baik. Nah, tapi mungkin tadi seperti disampaikan Dokter Angga juga ya, kadang-kadang kita suka gatel, apalagi area mata itu kan area yang terlihat kalau kita berkegiatan. Nah, kadang kalau udah kesel banget ya akhirnya ditusuk-tusuk sampai mungkin harus pecah. Lalu apa yang harus dilakukan, Dok, jika memang kita menemukan ada kejanggalan-kejanggalan di area kelopak mata ini, Dokter Angga? Yang baiknya adalah cari informasi. Dokter, mohon maaf, masih termute. Oke. Dokter umum bisa. Kalau di dekat-dekat situ ada klinik, silakan. Nggak ada masalah. Ya. Yang jelas tidak mengobati sendirilah. Ya. Kalau memang ragu, kalau kita tahu, ya, kalau penyesalan nanti yang akan timbul ya. Kalau ragu, datanglah ke klinik ya, ke kesehatan. Ya, dokter juga bisa tahu yang akan dilakukan. Oke, baik. Kemudian dokter, jika bisa dirasakan atau mungkin diketahui, apakah ada tanda-tanda lain yang khas dari gejala tumor kelopak mata ini, Dok, baik yang jinak maupun yang ganas, yang mungkin bisa kita rasakan atau bisa terlihat, Dokter Angga? Kalau yang beda jinak dan ganas ya. Kalau tumor jinak jelas tadi salah satunya misalkan di kelopak mata itu ketinggalan itu cepat, kemudian tumbuh kemudian tumbuh darah. Kedua, ada di ujung kelopak mata, misalkan ya. Tapi aneh nih, bulu mata daerah sananya ujungnya rontok, misalkan itu adalah salah satu tanda juga. Atau tidak sembuh-sembuh bintitannya, misalkan gitu. Kemudian di terapi sendiri, di bintitan besar tidak sembuh.
salah satunya ya. Beberapa hari. Ya. Oke, baik. Dok, ini izin saya mau tanya lagi seputaran bintitan tadi lagi-lagi ya, karena mungkin ini salah satu fenomena yang paling sering terjadi di tengah masyarakat kita. Saya yakin hampir semua orang yang dengerin atau nonton saat ini pastilah Sobat Sehat ya pernah ngalamin yang namanya bintitan. Lalu kemudian apakah bintitan yang biasa dengan bintitan yang mungkin akan tumbuh menjadi sebuah tumor ini bisa dibedakan? Dokter Angga. Oke. Jadi kalau dari awal tidak kelihatan. Bintitan itu sama-sama saja. Makanya saya sebut tadi di awal ada namanya masquerade syndrome. Masking, ya. Bintitan ya bintitan, benjolan di kelopak mata seperti itu ya. Hanya nanti yang membedakannya adalah kalau awal boleh saja sebagai pengetahuan. Ya. Pengetahuan pertama, benjolannya menjadi lebih dari satu. Ya, jadi berbenjol-benjol istilah seperti itu. Yang kedua, kalau kita perhatikan daerah bulu mata, kalau ini kan ada bulu mata yang suka dipakai extension itu ya, nah, itu hilang, ya, kita sebut madarosis itu, hilang, bahasa medisnya madarosis, hilang. Yang kedua, yang ketiga, biasa ada riwayat tindakan sebelumnya. Nah, jadi gini, ada keluhan bintitan, datang ke pusat kesehatan ya, pusat kesehatan, kemudian melakukan tindakan, kemudian toh nggak hilang, misalkan gitu ya, nggak hilang, atau malah bertambah besar, ditindak lagi 2 kali, tidak hilang lagi. Biasanya ada riwayat seperti itu. Jadi itu yang kita gali. Yang terakhir itu yang kita gali. Tapi kalau secara awam ya itu dari tadinya 1 jadi 2, ditambah besar, jadi kadang-kadang tidak sakit ya. Tapi kalau lihat di kaca kok bulu matanya hilang gitu. Daerah sana. Itu aja yang saya harus sampaikan ya. Oke, baik. Kemudian dokter sampai kepada tahap pemeriksaan, mungkin pasien sudah mulai curiga terhadap gejala-gejala yang tadi seperti disampaikan oleh dokter Angga. Lalu bagaimana mendiagnosis jenis dan tingkat keparahan dari tumor di area kelopak mata, dokter Angga? Ya, jadi untuk jenis dari tampilan untuk dokter mata mungkin bisa ya. Artinya ini kira-kira arahnya ini tumor karsinoma sel squamosa atau tumor sel basal ya, basal sel karsinoma ya, atau suatu tumor dari tai lalat yang kita sebut melanoma maligna ya, atau dari tumor kelenjar yang kita sebut sebaceous gland karsinoma. Kalau dokter mata insya Allah pasti bisa ya. Tetapi untuk memastikan bahwa itu tumornya sesuai dengan tampilan klinis atau tidak, itu ada yang namanya pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi kapan dilakukan? Dilakukan dengan pengambilan sebagian atau seluruh jaringan yang ada di kelopak mata tersebut. Siapa yang melakukan? Yang melakukan biasanya dokter mata, dokter spesialis mata biasa. Tapi beberapa memang kita juga dokter kulit yang surgery itu mengambil juga. Kemudian dokter bedah onkologi mengambil juga gitu. Jadi tergantung nanti datangnya ke dokter mata. Kalau ke dokter mata biasanya yang bagian tumor kita melakukan namanya istilah biopsi. Kalau sering dengar ya, biopsi, katanya biopsi dulu. Biopsi adalah menentukan tumornya jenis kemana. Setelah hasilnya ada, bisa ditentukan arah terapinya ke arah mana. Apakah memang harus diangkat semua atau diangkat sebagian dengan modalitas lain, atau bahkan beberapa yang memang sudah terdiagnosis kalau tumornya masih kecil, kita berikan semacam salep kemoterapi seandainya tumor tersebut memang sensitif terhadap tumornya.
obatnya itu golongan opioid ya namanya. Tapi memang beberapa kalau di kami belum diaplikasikan ya. Jadi tempat lain sudah diaplikasikan seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi sempat menyebutkan juga seputaran pengobatan untuk yang mungkin bersifat jinak atau masih kecil ya, Dokter Angga. Lalu kemudian bagaimana dengan tumor yang dikatakan sudah mulai ganas, Dokter? Gimana pengobatan yang diberikan? Pengobatannya itu tadi tergantung hasil patologi anatomi. Ya, bisa diangkat semua. Biasanya bisa diangkat surgery saja. Surgery itu kalau kita temukan begini. Temukan bahwa tumornya masih kecil, sudah bebas, kemudian bisa kita rekonstruksi, kemudian dari segi patologi anatomi sudah bebas tumor. Nah, jadi kalau tumor ganas ini adalah penanganannya khusus kalau mata sedikit ada prinsip pembedahan tumor yang memang kita tidak bisa diaplikasikan di mata. Contohnya. Kalau tumor ganas di tubuh lain, itu 0,5 cm diambil dari batas terakhir tumor, supaya bebas. Ya. Kalau di mata 0,5 cm diambil kanan kiri habis kelopak mata. Nah, jadi kita lakukan namanya PC batas atau potong beku batas untuk menentukan seminimal mungkin jaringan yang kita ambil tapi bebas tumor. Kita lakukan itu. Namanya periskop batas. Kita lakukan. Nah, kalau sudah ada hasilnya bagaimana? Apakah memang nanti tumor ini cukup dengan pembedahan, atau tumor ini kedepannya perlu sinar, atau sinar itu radioterapi ya, atau tumor ini kedepannya perlu kemoterapi, itu tergantung hasil PA. Seperti itu ya. Jadi PA juga nanti ditentukan nih setelah ada hasil pemeriksaan jaringannya. Kita tentukan lebih detail lagi dengan pemeriksaan imunohistokimia, sehingga treatment dari tumor ini lebih spesifik. Ya, kita bisa mengetahui apakah ini tumor ini sensitif terhadap kemo atau tidak, apakah sensitif terhadap radioterapi atau tidak, itu kita bisa tentukan. Makanya tumor di mata penanganannya hampir sama dengan tumor di bagian lain. Hanya karena lokasinya aja di mata ya. Kecil, segitu-gitunya kelopak mata. Hanya sekitar 2,5 cm ukurannya. Tapi kita harus bisa treatment. Ya, sebisanya kita masih bisa memisahkan jaringan yang bebas tumor. Seperti itu. Oke, baik. Jadi beragam pengobatan yang tadi disampaikan Dokter Angga. Dok, apakah pengobatan-pengobatan tersebut bisa mempengaruhi penglihatan pasien setelah melewati pengobatan tersebut, Dokter Angga? Oh iya, jadi kalau di mata kan tujuan pengobatannya secara general ada penglihatan ya. Mbak Andini ini datang ke dokter mata rata-rata kalau penglihatannya buram ya. Kalau prinsip tumor itu lain. Prinsip tumor adalah pertama kita mengangkat tumornya, mendiagnosis tumornya dulu kalau itu tumor ganas. Yang kedua baru kita periksa penglihatan. Seperti itu. Ada sedikit berbeda konsepnya. Ya. Kadang-kadang kita kalau itu dugaan tumor ganas dan sudah kemana-mana, akhirnya sudah ada curiga metastasis, kita konsen bahwa penglihatan bisa hilang. Seperti itu. Jadi beda prinsipnya. Prinsip penyakit mata akibat tumor ganas dengan penyakit mata lain itu lain konsepnya lain ya. Seperti itu. Jadi ditekankan dulu di sana. Nah, kalau tumor itu masih kecil, ya kita bisa periksa matanya tentu. Apalagi kalau cuma tumor di sekitar kelopak mata. Ya. Tetapi beberapa tumor yang sifatnya metastasis atau bisa menyebar, bisa saja di tumor kelopak mata nanti timbul di dekat-dekat mata atau di jaringan sekitar mata yang kita sebut dengan orbita, itu bisa. Jadi bisa nyebar tuh dari kelopak mata, tumor itu cenderung menyebar secara kalau kita ke samping kanan kiri ya, nah ya bisa itu biasanya tampilannya lain, ada tumor kelopak mata, matanya nonjol juga seperti itu lain lagi, kita inform konsen, kita ngasih pengertian, kita ngasih informasi yang betul ke pasien tersebut. Jadi bisa, jadi tergantung tumornya.
Itu tumor yang sering seperti itu biasanya tumor-tumor yang berhubungan, tumor kelopak mata yang berhubungan dengan kelenjar air mata. Namanya sebaceous. Ya, itu bisa sebaceous gland carcinoma. Itu kita sudah memberikan dari awal, mungkin kalau sudah ada timbul ke bagian sekitar mata, selain kelopak mata, kita infokan kemudian. Seperti itu. Nah, yang kedua juga, satu lagi. Selain treatment pembedahan, juga tadi yang disebutkan adalah treatment kemoterapi dan radioterapi, ya, betul ya? Nah, treatment yang paling sering menyebabkan kerusakan yang harus kita sampaikan kepada dia adalah treatment radioterapi. Kenapa? Efek dari radioterapi itu yang menyebabkan kelainan pada mata secara langsung. Mulai dari kornea sampai ke saraf mata. Ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu semua? Biasanya kita menginformasikan ke dokter radioterapi, memberikan perlindungan khusus untuk matanya pada saat proses radioterapi. Biasanya pakai corneal shield. Ya, shield. Biasanya ambilnya dari tembaga, ya, supaya si sinar itu tidak mengena ke mata, melainkan dia diserap dan dipantulkan yang akhirnya hanya difokuskan ke bagian kelopak mata. Seperti itu. Jadi ada bisa karena tumornya, bisa karena mungkin karena tumor besar tindakan, atau bisa karena treatment modalitasnya, itu tadi radioterapi salah. Itu yang harus kita sampaikan. Itu. Oke, baik. Dok, kemudian setelah tumor tersebut mungkin sudah hilang, entah mungkin dari pengobatan tadi, pemberian salep, atau mungkin juga sampai ke tahap surgery tadi, apakah ada kemungkinan di lain hari tumor tersebut akan muncul kembali, Dok? Itu yang kita harus sampaikan pada masyarakat pada ini, ya. Kalau kita deal-dealan dengan tumor, ya, tumor ganas, ya, itu kita harus sampaikan bahwa tumor itu adalah suatu pertumbuhan yang tidak terukur, ya, maksudnya pertumbuhan yang tidak bisa diprediksi, ya, seperti itu. Kita harus sampaikan kepada pasien bahwa suatu saat mungkin akan bisa terjadi timbul lagi, ya, tumor tersebut. Kita harus sampaikan. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah rutinlah untuk melakukan evaluasi atau kontrol pada dokter yang melakukan tindakan. Kita sampaikan itu. Kemudian dengan modalitas-modalitas yang sekarang mengurangi tentunya kemoterapi, radioterapi, ya, pembedahan yang bersih, itu mengurangi angka kejadiannya. Walaupun kita harus sampaikan, ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua tadi karena memperkecil kemungkinan timbul dengan tadi treatment yang spesifik. Yang ketiga yang harus kita sampaikan, ya, kadang treatment yang dilakukan seperti radioterapi, contohnya itu bisa menimbulkan tumor yang lain, ya, tumor jenis lain. Itu kita harus sampaikan. Salah satu efek dari radioterapi kan, radioterapi itu menyebabkan panas, ya. Ada radioterapi itu kan kita sebut zat radioaktif yang bisa menimbulkan mutasi atau perubahan dari sel. Nah, kita harus sampaikan kemungkinan besar kita saja timbul tumor baru dari efek tindakannya. Itu harus kita sampaikan. Demikian juga proses kemoterapi. Kalau seandainya tumor-tumor ganas tadi perlu dilakukan modalitas lain pembedahan. Itu saja. Ya. Jelaskan, ya. Oke, baik. Sudah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat yang masuk, tapi sebelum itu Dokter Angga mungkin ada baiknya sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan, kita juga perlu tahu apa pencegahan yang perlu kita lakukan agar bisa terhindar dari tumor kelopak mata ini, Dokter Angga. Silakan. Oke, kita bahas mana lagi, ya. Intinya aware terhadap diri sendiri, ya. Bagian dari mencintai diri sendiri, betul nggak? Ya, kan aware terhadap diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Kalau ada keraguan tentang tubuh selain kelopak mata, dimanapun keraguan tubuh timbul, misalkan ada benjolan, apapun selain kelopak mata,
jangan mencoba-coba melakukannya sendiri. Datanglah ke pusat-pusat kesehatan. Kalau di mata khususnya ya, mata kelihatan. Mata itu, kalau Pak kata intinya itu bagian dari kecantikan, betul nggak? Betul sekali, Dok. Jadi apapun dilakukan, mau pakai extension dan sebagainya, silakan saja. Gunakan hal-hal lain yang bisa membuatkan kecantikan pada kelopak. Atau bahkan apa ya, menimbulkan bisa menimbulkan tumor ke depannya gitu ya, seperti itu. Jadi tindakan-tindakan yang tidak perlu yang kita lakukan, kita menyesali kemudian hari. Itu. Baik, kita ke Sobat Sehat yang pertama, ini dari Instagram, dari @roni_lino. Dok, saya Roni asal Papua. Wah, itu juga ya. Selamat pagi, Sobat Sehat Roni. Alhamdulillah. Selain pertumbuhan jaringan yang abnormal yang dapat mengakibatkan tumor kelopak mata, apakah ada faktor lain, Dokter Angga, yang dapat mencetuskan terjadinya tumor kelopak mata? Silakan, Dokter Angga. Pencetusnya banyak, ya. Kalau pencetus banyak, genetik juga ada, ya. Tadi salah satunya contoh-contohnya apa namanya, tumor-tumor karena genetik. Ada beberapa, ya. Rata-rata pencetusnya adalah pencetus eksternal, ya. Sinar matahari, rokok, ya, seperti itu. Jadi misalkan eksposur sinar matahari berlebihan. Makanya kan kadang-kadang kalau sama dengan treatment wajah ya, harus pakai pelindung ya, UVC ya, begitu ya. Habis kita lakukan apa juga, apalagi kalau sehari-hari dia terkena sinar matahari, atau pakai pelindung misalkan kacamata yang anti radiasi atau topi. Kemudian rokok itu mah sudah menjadi general ya, bisa menyebabkan beberapa kelainan, beberapa tumor ya, kanker ya, seperti itu. Itu juga bisa terjadi pada mata ya. Itu bisa hukumnya ya, seperti itu. Baik, semoga bisa terjawab ya, Sobat Saya. Selanjutnya dari @alfi_asyafi. Dok, misalnya ada tahi lalat di daerah kelopak mata. Awalnya sih ukurannya tetap saja tidak membesar atau mungkin juga hilang, tapi tiba-tiba di usia 40 tahun, tahi lalatnya malah jadi besar. Apakah ini ada kemungkinannya terhadap akan terjadinya tumor di area kelopak mata? Dokter Angga, silakan. Kalau bicara tai lalat itu tumor. Tai lalat tumor jinak gitu ya, kan benjolan di tubuh ya. Gitu. Nevus namanya itu, nevus kalau bahasa. Tapi bisa berubah, ya, ganas. Apa tanda tanyanya? Tadi membesar beberapa kali lipat, jadi gatal atau mudah berdarah. Tiba-tiba timbul di sana ada luka yang masih belum sembuh, atau luka tersebut misalkan akibat dari kesel tuh, digesok-gesok tuh tai lalatnya misalkan gitu, karena gatal. Itu bisa karena traumatized ya, trauma yang terus menerus gitu. Bisa seperti itu. Jadi bisa saja. Yang paling penting kalau ragu, datang ke dokter mata saja atau dokter umum saja, menentukan bahwa itu ini tumor berkembang ke arah banget atau tidak, seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, baik. Dan jangan ragu juga ya, Dok, tadi di off air juga kita sempat berbincang untuk penanganan tumor area kelopak mata itu di cover secara full ya, Dok, ya, oleh Iya, BPJS ya, punya asuransi silakan. Oke, jadi jangan khawatir, Sobat Sehat ya, lebih baik kita ketahui lebih dini dan ditangani lebih cepat juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik-baik. Semoga bisa terjawab, Sobat Sehat ya. Selanjutnya ada pertanyaan juga sudah disebutkan namanya, Dok, apakah ini katanya sering make up di area mata, sering pakai alat-alat di area mata, ini bisa menimbulkan atau beresiko tinggi terhadap tumor atau kanker di area mata, Dokter Angga? Ya, make up itu zat kimia ya. Tentunya kita lihat zat kimia mana yang bisa merangsang timbulnya tumor ya. Contoh ya, kalau kita lihat make up yang mengandung merkuri misalnya, kan sering tuh dulu-dulu ya,
Kebetulan nih, makeup ini mengandung itu ya. Nah, biasanya dari BPOM ya, atau BPOM lah ya, yang dari regulasi ya. Nah, sudah tahu nih, makeup mana yang aman untuk kulit. Kalau makeup aman itu untuk kulit, sudah ditentukan untuk kulit, aman. Tapi kalau makeup yang diolah sendiri, kita tidak tahu komposisinya apa, itu yang masalah. Makeup itu adalah suatu kebutuhan, betul ya? Betul nggak, Bu? Betul sekali, dokter. Betul. Tapi dalam memakai makeup, nah, harus tahu kita komposisinya apa. Apakah dalam komposisi itu ada yang bisa membuat atau apakah bisa merangsang timbulnya tumor? Ada regulasinya. Regulasinya adalah BPOM. Jadi makeup yang harus kita pakai harus terregulasi, harus terstandar. Ya, itu adanya BPOM. Itu saja. Kita larinya ke sana ya. Oke, baik. Semoga bisa terjawab, sobat sehat ya. Dan pertanyaan lainnya, dokter, jika sudah mendapatkan penanganan dari tumor di area kelopak mata ini, dokter Angga, saya sudah mendapatkan salep dan alhamdulillah benjolannya juga makin lama makin jadi menghilang dan juga akhirnya kempes. Apakah ada treatment lain yang harus saya lakukan, dokter Angga, agar benjolan tidak kembali lagi terjadi, dokter? Kalau saya lihat dari ceritanya, mungkin itu bititan ya. Kayaknya sih, atau kita sebut ilmiahnya orniolum atau palagium. Bititan ya. Bititan itu prinsipnya terjadi pada kelenjar di kelopak mata. Hampir sama dengan jerawat. Jerawat itu ya, jerawatnya prinsip pembentukan jerawat hampir sama dengan treatmentnya apa betul? Sama bisa daftar kasih salep berkurang ya karena sudah dikasih obat atau kita lakukan kompres apa dengan kompres hangat supaya bisa lebih cepat itu proses pertama proses penyembuhan. Yang jelas kalaupun tidak bisa dilakukan dengan obat tidak bisa tertib dengan baik ya apa namanya kita lakukan pembenahan. Kalau kita bicara kalau sudah kompres bagaimana? Ya, kita cari faktor resikonya. Ini faktor resiko jerawat. Ya. Salah satu yang paling sering adalah stres. Nah, stres ya, hormonal tuh. Jadi kalau kurang tidur, kan gitu ya, jerawatan gitu ya. Kalau lagi ada stres, timbul lagi jerawat. Jadi kalau uh, wanita-wanita yang mau menstruasi, biasanya timbul jerawat. Sama di kita juga. Jadi karena kita harus cari, kita lihat pada perspektif diri sendiri, awalnya nih kenapa? Apa memang karena kurang tidur, apa kebanyakan karena alergi, atau hal lain. Oke, baik. Semoga bisa terjawab, sobat sehat. Dan sebelum kita tutup perbincangan kita, dokter Angga, kan biasanya kita disarankan untuk melakukan mungkin juga pemeriksaan rutin terhadap kesehatan kita. Untuk area mata sendiri, apakah ada jadwal yang seharusnya kita ikuti untuk pemeriksaan rutin, dokter Angga? Pemeriksaan rutin mata biasanya berhubungan dengan keseluruhan. Artinya penglihatan ya. Kadang-kadang orang datang ke dokter mata itu untuk membuat penglihatan, kebanyakan ya. Tapi biasanya periksa semua itu satu secara general. Tapi kalau secara spesifik, apabila timbul kita rasakan ada kelainan yang tadinya tidak ada, contoh tadi ya, kok tai lalat saya tiba-tiba membesar, ya secepatlah datang, nggak usah ditunda-tunda, nggak usah kita sendiri. Istilahnya kalau ragu, datanglah ke pusat kesehatan. Mau itu klinik umum, mau itu puskesmas, mau itu rumah sakit, silakan atau klinik-klinik pribadi, datang saja nggak ada masalah. Daripada ragu terus kepikiran akhirnya ya stres ya. Jadi ada yang general berkaitan nanti dengan pemeriksaan penglihatan, biasa diperiksa semua. Kalau spesifik adalah ketika timbul kelainan yang seperti yang tadinya tidak ada menjadi ada, datang langsung saja ke pusat-pusat penglihatan, pusat-pusat kesehatan ya. Itu saja. Oke. Baik, dokter, terakhir untuk menutup perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada pesan sehat dokter yang bisa disampaikan kepada kita semua seputar tema hari ini, tumor kelopak mata. Silakan. Jadi pesannya adalah
uh, berusaha untuk memperhatikan diri sendiri seperti itu, ya. Jangan ignore terhadap diri sendiri, terhadap kesehatan, khususnya di kelopak matanya. Karena kelopak mata itu saya bilang salah satu faktor yang membuat seorang jadi tampan atau cantik. Ya, kadang-kadang kalau sedikit ada perubahan udah jadi stres tuh, kalau wah gimana caranya seperti itu ya. Jadi berusaha aware terhadap diri sendiri. Kedua, apabila dirasakan ada tidak, jangan memperlakukan sesuatu sendiri. Ya, kalau ragu datang ke pusat kesehatan, khususnya mungkin dokter umum atau dokter spesialis. Yang ketiga, beberapa tadi saya sampaikan faktor-faktor resiko terjadinya tumor pada kelopak mata. Pakailah pelindung apapun apabila bekerja yang berhubungan langsung dengan faktor-faktor resiko. Misalkan sering kegiatan outdoor, pakailah kacamata yang UV, atau pakailah pelindung-pelindung seperti tadi ya, sunscreen ya, sunscreen itu pakai, nggak ada masalah. Supaya apa? Supaya kedepannya kita bisa terjaga, bisa mengurangi resiko timbulnya tumor pada kelopak. Yang keempat adalah hidup sehat. Hidup sehat itu bisa menunjang semuanya, dari mulai sering olahraga, sehat, istirahat yang cukup, jangan stres ya, karena itu menjadi salah satu faktor risiko. Dengan betul kita bisa kontrol diri kita, bisa sehat, ya, tubuh sehat, matanya juga ikut sehat, termasuk kelopak. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Angga dan Sobat Sehat. Itu dia talk show Keluarga Sehat kami membahas tumor kelopak mata.